Krakatau Steel sadar bahwa memang KS ini kan sebetulnya basisnya di penyediaan bahan bakunya, bajanya, ya kan. Sedangkan yang garda paling depan untuk sampai dengan aplikasinya di lapangan itu tentunya adalah anggota dari ISSC itu sendiri. Jadi itu makanya kita lihat pasti selayaknya suatu kota baru ataupun proyek konstruksi awalnya adalah dimulai dengan infrastrukturnya, apakah itu jalan raya, apakah itu selokannya, jembatannya, kemudian bendungan dan sebagainya. Nah, itulah awal-awal yang kita harus mulai berkoordinasi antar pihak terkait. Di tingkat pusatnya di Jakarta kita berbicara antara Krakatau Steel Group ini terutama di pelabuhan tadi dengan Kementerian PUPR dengan penugasan adalah untuk mempersiapkan bukan hanya pelabuhannya tapi satu paket sistem logistiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu sehat, berkah, rezeki berlimpah, jauh dari semua masalah dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan nih Direktur baru PT Krakatau Steel, penggantinya Bang Silmi, yaitu Pak Purwono Widodo. Purwono Widodo. Alhamdulillah nih hari ini menyempatkan waktunya untuk main ke kantor kita nih di ISSC, Indonesia Society Steel Construction, yaitu asosiasi yang mengumpulkan para pemain konstruksi baja di sini, dan KS adalah salah satu supplier yang banyak kita gunakan materialnya untuk di proyek-proyek dalam negeri. Alhamdulillah Pak Pur, sehat Pak Pur? Alhamdulillah Pak Budi. Ketemu lagi ya Pak Pur ya. Kemarin kita habis ke Balikpapan nih, ke IKN meresmikan kantornya KS yang di Balikpapan. Kita kemarin mengawali dulu ke IKN, kita mensupply proyek kita. Kebetulan saya sendiri punya proyek dengan PT PP di sana buat direksi kit, dan itu menggunakan semua produk dari PT Krakatau Steel 100% itu Pak Pur, kita pakai semua itu. Dan setelah itu kita meresmikan kantor perwakilan Krakatau Steel yang di Balikpapan, dan alhamdulillah IKN adalah menjadi proyek-proyek yang insya Allah akan dikerjakan oleh semua anggota dari ISSC. Ya, silakan Pak Pur, gimana kemarin kunjungannya ke itu, ada berita-berita apa nih buat para pemirsa dan para teman-teman ISSC kan Pak Pur? Ya, terima kasih teman-teman semua. Jadi minggu yang lalu kita ke IKN memang sengaja bersama dengan Pak Budi dan teman-teman dari Indonesian Society of Steel Construction ya. Karena Krakatau Steel sadar bahwa memang KS ini kan sebetulnya basisnya di penyediaan bahan bakunya, bajanya, ya kan. Sedangkan yang garda paling depan untuk sampai dengan aplikasinya di lapangan itu tentunya adalah anggota dari ISSC itu sendiri. Jadi itu makanya kita lihat bahwa ada suatu hal yang penting harus kita lakukan, yaitu koordinasi antara pemerintah, dalam hal ini baik itu Kementerian PUPR maupun sekarang sudah ada badan tersendiri, otorita dari IKN itu sendiri. Nah, kita ketahui bersama bahwa proyek Ibu Kota Nusantara ini salah satu proyek yang sangat raksasa, makanya dibagi sampai 5 tahap sampai 2045. Nah, kita nggak usah jauh-jauh lah, kita yang tahap pertama aja yang sampai 2024. Nah, ini kalau proses tendernya sudah selesai, pemenangnya sudah, kemudian kita lihat lahannya juga sudah ada, maka pasti
selayaknya suatu kota baru ataupun proyek konstruksi awalnya adalah dimulai dengan infrastrukturnya. Apakah itu jalan raya, apakah itu selokannya, jembatannya, kemudian bendungan dan sebagainya. Nah, itulah awal-awal yang kita harus mulai berkoordinasi antar pihak terkait. Terus Pak Pur, persiapan apa yang dilakukan PT Krakatau Steel untuk mendukung proyek IKN ini, Pak Pur? Krakatau Steel ini kan BUMN ya. Jadi ada sisi bisnisnya, tapi lebih banyak juga sisi penugasannya lah, karena kita kan plat merah lah katakanlah gitu. Memang kalau di awal ini diperlukan dalam tanda petik penugasan, karena kan infrastruktur pasti belum siap. Kita bicara pelabuhan, bagaimana teman-temannya Pak Budi ini bikin rangkaian modul baja di Jawa, kemudian sampai ke IKN itu di sana pelabuhannya kan masih pelabuhan umum dan sebagainya. Nah, inilah yang kita Krakatau Steel, karena bukan hanya baja KS ini juga punya usaha di pelabuhan dan logistik, maka kita dikoordinasikan oleh Kementerian PU untuk menyiapkan bagaimana nanti sistem logistiknya di sana. Nah, ini yang pertama-tama tadi menjawab dari Pak Budi adalah bagaimana kita membantu baik Kementerian PUPR maupun badan otoritanya otoritanya untuk bagaimana menyiapkan sistem logistiknya dari mulai pelabuhan untuk membongkarnya pengangkutannya dari Jawa sampai dengan ada di lokasi. Oke Pak Pur, saya mungkin mau bahas tentang ada beberapa nih Pak Pur. Satunya diantaranya adalah bahan baku nanti yang dari KS. Terus kedua kan karena KS mempunyai juga perusahaan yang di bidang pelabuhan itu Pak Pur. Nah itu saya mungkin akan bahas dua. Pertama adalah kita diskusi tentang masalah pelabuhan Pak Pur. Karena kemarin saya lihat waktu kita ke IKN itu Pak Pur ada bawa dari Krakatau Bandar Samudra ya. Kemarin kita ketemu itu dan saya sudah jelaskan juga bahwa memang pengalaman saya kemarin saya ada bikin konstruksi baja di PP itu, kita masih menggunakan pengiriman Pak Pur yang pakai trailer. Jadi trailernya buntutnya naik ke atas kapal, kepalanya tinggal di Jakarta, terus nanti di sana ditarik lagi oleh kepalanya. Tapi menurut saya Pak Pur, ini memang kalau nanti sudah masih pekerjaan intinya, sekarang ini kan baru banyak pekerjaan direksi kit dan persiapan. Saya pikir mungkin di sini pihak KBS ya bisa menyiapkan alternatif pelabuhan-pelabuhan. Kalau menurut saya nanti itu bakal bisa dihitung muat apa enggak untuk kita mengirim sebanyak masifnya pekerjaan IKN di sana itu gitu Pak Pur. Bagaimana persiapannya KBS untuk melihat peluang untuk bisnis bandar di sana gitu Pak Pur? Justru itu tadi di tingkat pusatnya di Jakarta kita berbicara antara Krakatau Steel Group ini terutama di pelabuhan tadi dengan Kementerian PUPR dengan penugasan adalah untuk mempersiapkan bukan hanya pelabuhannya tapi satu paket sistem logistiknya. Kemarin kita bisa ketemu di Balikpapan di kantor perwakilan KS dengan Pak Budi dan teman-teman dari ISSC ini juga suatu masukan yang bagus ya. Seperti tadi apa yang di lapangannya dirasakan bagaimana yang paling efektif efisien mengirim. Ya tentunya itu kemarin sudah langsung direksi KBS-nya sendiri dengar Krakatau Bandar Samudra dan itu akan menjadi salah satu alternatif. Tetapi di yang paling penting dalam satu sistem ini adalah bagaimana end to end-nya kami berpikir bahwa di paling nggak di stage 1 ini di tahap pertama ini kelihatannya memang paling memungkinkan semuanya dirangkai di Jawa. Apakah itu di Cilegon, Jabodetabek, apa Surabaya, baru diangkut ke sana. Nah, mungkin baru nanti tahap kedua ya, setelah infrastrukturnya cukup lumayan, kita mungkin bisa dirangkai di sana. Jadi pengiriman dari sini bahan bakunya saja, lonjoran yang 6 meter atau 12 meter di sana dipotong, dirangkai, di skrup atau dilas. Jadi untuk awal ini betul tadi Pak Budi kita mempersiapkan bagaimana modul-modul itu ada di Jawa. Kemudian dikirim lah. Sistem pengirimannya ini yang masukan dari ISSC juga bagus. Bagaimana yang paling efisien? Oke, ini masih masalah pengiriman ini teman-teman. Bahwa ini pengalaman saya ya waktu proyek Mandalika. Waktu proyek Mandalika itu kita hanya butuh waktu maksimal 2 kali 24 jam
maksimal nih Pak Pur, dari start dari workshop kita sampai ke side project ke Mandalika. Karena kenapa? Karena di Banyuwangi itu enak tuh, ada kapal yang tiap hari Pak Pur. Itu bisa mungkin sekarang udah 3 atau 4 kapal yang nyebrang. Artinya kita bisa kapan aja bisa menyeberang Pak Pur. Nah, kendalanya saya lihat ini kalau kita ke IKN mungkin ini menjadi PR buat para ekspedisi dan yang punya pelabuhan ini Pak Pur. Saya lihat kalau di Jakarta nggak ada tiap hari tuh yang kapal jalan ke IKN. Adanya di Surabaya. Dan kita juga nggak bisa pastiin nih kalau kita dari Jakarta atau Cikarang ke Batam, maksud teman-teman saya banyak di Jabodetabek nih Pak Pur. Kalau kita bawa ke Surabaya, belum tentu juga hari itu bisa naik kapal. Sehingga kita alternatif nunggu kapal yang dari Jakarta ke Balikpapan. Nah, saya nggak tahu kemarin ekspedisi itu nggak tiap hari ada Pak Pur. Nah, mungkin ini menjadi memang PR kita semua, gimana mesti punya penyeberangan yang nantinya Balikpapan ini sehari harus dipikirkan ya minimal 5 penyeberangan. Jadi artinya nanti biar pengiriman ini tidak boleh lewat 2 kali 24 jam sampai maksimal 3 kali 24 jam. Sehingga supply nanti konstruksi baja kita ke IKN itu bisa berkesinambungan Pak Pur. Karena memang kan kita kalau konstruksi baja ini kan memang kita sudah last di Jakarta, sudah ada kupingan-kupingannya. Ketika kita akan turunkan atau kita pindahkan contoh seperti ke bangunan curah, ke kapal curah, itu bisa merusak komponen konstruksi baja kita. Memang lebih bagus adalah ketika trailer itu bisa naik dan bisa langsung turun di sana Pak Pur. Nah, mungkin ini menjadi PR kita juga. Nah, kemarin saya lihat katanya di Cilegon KBS bakal bikin pelabuhan di sana. Wah, itu lebih bagus juga Pak Pur. Selama itu bisa dipastikan tiap hari udah dipastikan ada penyeberangan atau ferry menuju Balikpapan ke IKN. Nah, gitu Pak Pur. Ya memang itu Pak Budi ya. Memang dari awal kita sampaikan KS sebagai BUMN di awal masih Bappenas waktu itu kita diundang mengenai kesiapannya. Masih belum ada Pak Bambang di otorita ya. Nah, sekarang ini karena saya rasa sudah saatnya kita realisasinya seperti apa. Jadi selain yang proyek pelabuhan itu pasti perlu waktu, itu sudah kita ini, tapi dalam kondisi yang sekarang ini bagaimana kalau teman-teman dari SSC ataupun kontraktor yang lain untuk mengirim barang. Nah, itu menjadi pikiran kita tuh. Ya itu menarik sekali. Nanti saya minta dari direksi KBS Krakatau Baja Samudra untuk kita diskusi Pak sama kita gimana sebenarnya. Kebetulan di rutenya itu Pak Akbar itu juga pengurus di Kadin yang mengurus logistik. Jadi saya rasa hubungannya dengan INSA dengan itu oke lah. Ya itu kan itu. Oke, teman-teman, masih bersama saya Budi Hartawinata, Ketua Umum ISSC, dan Pak Pur, Direktur Utama Krakatau Steel. Kita akan bahas lagi masalah material yang ada di nanti IKN. Sebelumnya ISSC ini punya kopi nih, namanya kopi Jiwa Baja. Kopi Jiwa Baja ini memang jiwanya baja nih Pak Pur. Jadi anti goyang. Nanti kita ya boleh nih yang mau bikin franchise-nya di kantor-kantor, kita emang utamanya kantor-kantor nih kopinya. Jadi biar nggak bete di kantor, jadi kita minum kopi dulu Pak Pur. Oke, Pur. Minum dulu kita Pak Pur. Oke, Pur. Kita akan buka di kantornya Artamas juga, di kantornya KS juga. Siap. Oke, lanjut Pak Pur, ini kita untuk material Pak Pur ya. Kita satu session lagi nih. Pak Pur, saya lihat memang di sana itu kan split pasir itu masih diimpor dari masih didatangkan dari luar Kalimantan. Nah, ini sebenarnya menjadi peluang kita nih Pak Pur, antara fabrikator dengan produsen si besi tersebut, karena kan toh kita bisa bikin welded beam tuh kalau memang baloknya lebih besar yang ada di pasaran. Saya sudah lihat desainnya Istana Negara sama Istana Presiden. Karena kemarin juga saya diminta untuk melihat strukturnya untuk coba di-compare dengan konstruksi baja. Tapi ini masih dalam pertimbangan konsultan, saya belum paham bagaimana itu. Nah, sebenarnya nanti Pak Pur,
intinya mestinya KS bisa berkoordinasi semua dengan mungkin pemenang-pemenang tender di sana. Kalau strukturnya pakai baja, artinya kita KS bisa bekerja sama dengan kita Pak Pur. Mungkin kita JO projectnya, ya kan, material semua dari KS, pabrikasinya di para fabrikator di ISSC. Bagaimana menurut Pak Pur dengan adanya peluang ini Pak Pur? Saya rasa itu sangat memungkinkan sekali karena memang ya tadi disampaikan bahwa keunggulan baja itu kan sangat fleksibel ya, di samping lebih friendly terhadap lingkungan, juga cara memasangnya lebih cepat dibandingkan misalnya dengan beton ya. Tapi jangan lupa setiap ada beton di dalamnya juga baja. Jadi juga, makanya seperti konsep yang ada di elevated tol Jakarta itu kan akhirnya kombinasi ya, antara girdernya dari baja, tetapi ini juga masih. Jadi saya rasa win-win saja lah. Jadi kombinasi antara baja dengan beton. Tapi pastilah kontraktor akan memilih efektif, cepat waktunya dan sebagainya. Saya pikir kita harus sampaikan bagaimana hitung-hitungannya ya. Gitu. Jadi kalau masalah bahan bakunya kita sangat siap. Mau bikin welded yang besar pun juga kita siap. Kita juga banyak teman-teman yang akan membantu ya. Kalau hitungan kita kan kebutuhan bajanya besar tuh ya, sampai selesai itu 9,6 juta ton ya. Kita sih siap. Kratos Steel kalau itu kan sampai tahun 2045 pasti siap. Jadi saya rasa kerjasama antara Kratos Steel ya dengan ISSC ini harus dimantapkan ya, terutama bagaimana supaya di lapangannya sifatnya kita membantu supaya proyek IKN ini berjalan lancar. Ya, makasih Pak Pur. Begitu perbincangan kita dengan Pak Pur, Direktur PT Kratos Steel, dan insya Allah kita terus bersinergi antara Indonesian Society of Steel Construction dengan KS. Semoga kedepannya kita bisa membangun bangsa ini dengan desain-desain, produk-produk dan pekerja-pekerja dari dalam negeri kita, Republik Indonesia. Terima kasih Pak Pur. Sehat selalu, berkah selalu, berlimpah Pak Pur. Amin, amin. Jauh dari semua masalah dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.